Nah, hello guys. Nah, di sini gue mau kasih first impression dari Lenovo Legion 5e model Stingray White. Nah, ini memang diisi dengan Core i7 dan RTX 3070. Oke, ini gue dapat dari Tokped dan harganya emang lumayan sih. 32 jutaan. Nah, tapi ini gue beli setelah melalui proses pertimbangan yang cukup lama. Dalam waktu sekitar 2 bulan itu gue selalu nonton review-review laptop gaming macam-macam, ada dari MSI, ada dari Lenovo ini, ada dari Acer juga dan Asus, dan semuanya gue bandingin sesuai dengan ketersediaan yang in stock, karena laptop gaming ini emang lagi susah banget dicari. Biasanya kalau launching yang Lenovo Legion Pro yang sebelumnya itu langsung sold out. Nah, itulah kenapa tiba-tiba gue dengar ada event launching Lenovo Legion versi terbarunya, which is yang i7 generasi terbaru. Nah, itu pas hari itu juga ada live streamingnya di YouTube, dan itu ternyata sebelum live streamingnya mulai itu barangnya udah muncul di Tokped, dan itu langsung sold out karena unitnya terbatas. Nah, di situ gue langsung kecewa. Wah, cepet banget abisnya gitu kan. Kalau kita lihat juga di reviewnya, oh ini goib nih, goib, barangnya nggak ada gitu. Nah, tapi akhirnya besok paginya gue lihat lagi, ternyata Lenovo itu tokonya nggak cuma satu di Tokped, ada beberapa. Dan salah satunya itu Lenovo Authorized Tangerang. Dan ternyata di situ ada stoknya pagi-pagi, ada satu. Dan akhirnya gue chat dulu dong sebelum beli, bener nggak sih ini barangnya sesuai. Setelah dia chat balik, ternyata benar. Gue order dengan cicilan tentunya. Terus habis itu dikirim pakai Gojek hari itu juga, dan langsung nyampe. Dan akhirnya ya gue mau bikin first impression setelah gue pegang langsung barangnya. Nah, waktu datang ini gue kaget sih karena boxnya gede banget ya kan. Terus dapat hadiah juga, sebenarnya ada tas. Jadi pas datang diantar Gojeknya itu paketnya lumayan gede. Dan pas dibuka memang isinya itu laptopnya sendiri juga berasa sih, berasa berat, berasa lah premiumnya gitu kan. Terus yang paling bikin gue kaget sih ternyata chargernya gede banget. Chargernya itu sangat-sangat apa ya, ribet sih nanti kalau mau dibawa-bawa gitu. Nah, kalau untuk laptopnya sendiri, materialnya dari build quality-nya itu sesuai sih, sesuai harapan gitu kan. Kalau kita bisa bandingin sama laptop yang mahal, misalnya MacBook Pro, itu build quality-nya berasa kokoh dan premium gitu sih bahannya. Cuman emang desainnya kalau orang bilang itu ada yang bilang kayak kuno karena kotak-kotak ya kan, terus nggak futuristik dengan dibandingin sama MacBook Pro misalnya yang curvy gitu. Ini emang kelihatan jadul, cuman sesuai selera sih. Kalau gue emang suka bentuknya dan warnanya sih yang paling bikin gue tertarik sama laptop ini secara fisik ya. Dan akhirnya pas gue buka pertama kali, yang gue berasa itu ternyata dia bisa dibuka pakai satu tangan ya kan. Mungkin ini nggak penting, tapi kadang gue merasa kalau ngebuka laptop itu harus dua tangan tuh ribet ya kan. Tapi karena ini dia berat banget, dan pas kita angkat itu dia nggak bakalan goyang atau nggak bakalan tiba-tiba rusak gitu karena lu nggak sengaja pengen buka terus ternyata dia kelempar gitu. Nah, di sini tuh ngebukanya enak banget sih, dan juga karena ada sedikit lekukan
di tempat webcamnya itu, jadi pas ngangkat juga pas ngebuka itu juga ngangkatnya enak. Itu sih yang pertama gue rasain. Terus beratnya menurut gue lumayan pas, dan secara keyboardnya kalau gue lihat ternyata, gue juga nggak merhatiin sih, ternyata ada numpadnya juga. Numpadnya itu ternyata di sebelah kanan, dan itu gue agak seneng sih ada itu, karena biasa gue juga kadang pakai kalau lagi pakai kalkulator gitu kan, lumayan tuh ada numpad di sebelah kanan. Nah, tapi ternyata jadi bikin masalah juga sih, karena tombol enternya itu mepet banget sama angka 4. Nah, jadi pas gue coba ngetik beberapa kali mau pencet enter, malah kepencet angka 4 itu, ya kan. Jadi sebenarnya no big deal, mungkin cuma butuh beberapa waktu buat nyesuaiin aja. Dan tapi secara umum keyboardnya ini sih kayaknya enak buat dipakai. Ada backlightnya juga, meskipun cuman biru tapi nggak apa-apa. Gue juga nggak pernah pakai backlight keyboard, dan semoga sih keyboardnya ini sesuai harapan ya, karena gue sering pakai Lenovo juga buat ngetik, dan biasanya keyboardnya oke sih. Kalau trackpadnya belum terbukti, pas gue pakai di awal dia kadang suka jadi kayak double click dan ngedrag sendiri gitu, tapi itu kayaknya bisa disetting. Cuman trackpadnya ini lumayan smooth sih, secara feelnya enak gitu. Nah, paling itu dulu sih first impressionnya. Gue mungkin besok gue akan coba bikin video yang lebih detail lagi, kayak pas udah diinstal semua, dipakai main, dipakai ngetik, dipakai ngedit video, itu seperti apa hasilnya. Oke guys, gitu dulu. Thank you for watching, and see you next time.